Jadi Dina ini lama di Belanda. Iya. Tapi bisa bahasa Indonesia. Oh enggak. Jadi nah ini ceritanya nih. Ini mumpung ini kedatangan Mas Fadil dan Ruli ini direkam supaya mungkin bisa jadi arsip gitu. Jadi ceritanya gini, aku SD pindah kelas 5 pindah ke Bali. Oke. Terus sekelas sama Dina ini Di Bali. di Bali. Nanti Denpasar. Denpasar. Terus Karena bapak dinas kono. bapak dinas ke sana, aku ikut. Terus sampai pas 1 SMA, aku mlebu SMA 1 Denpasar. Ya. Nah, aku mulai main gitar kan. Nah, SMA 1 itu kakak kelasku Balawan, Pak. Wow. Balawan itu 92, aku 93 kan. Dia 1 tahun di atasku. Balawan, wih, ini arek Bali ya. Gila arek Bali ini. Balawan pada saat itu ya rockstar juga, apa strider juga ada. Ingwi lah dia. Basicnya kiblatnya Ingwi. Ya Fender 100 juga. Main Ingwi. Terus ono Subawo juga. Terus habis itu kelas 2 pindah ke Surabaya, soalnya FS pindah. Sik ngerokok dulu aja, enggak makan dulu. Cepat dulu. Nah terus kelas 2 kan aku pindah Surabaya kan. Terus masuk mana nih? SMA 2 deh, SMA 2 katanya memang waktu itu sekolah yang apa namanya Ini punya aku ya. Iya. musiknya bagus. SMA 5 itu pelajarannya musiknya SMA 2. Masuklah aku SMA 2. Nah, di situ mulai tambah seneng main gitar lagi kan. Ketemulah, bukan ketemu, dikasih tahu itu loh kakak kelas gitar juga. Ini Mas Rizky ini. Belonjo lagi. Dipelonjo lagi. Asli. Dia pertama kali aku ngeliat dia tuh main di Smada Pesta pakai Fiesta. Ibanez Jam Flower. Flower Panther. Baru cerita Pak. Oh gimana ceritanya? Boskit, gitar baru itu Pak. Sebelumnya kan Arya Pro 2. Arya Pro 2 terus ganti Ibanez. Jadi baru kenal bapak satu ini. Saya nggak tahu ini kan terus burung ya Pak ya, sama burung gitaris terbaik ya? Belum. Oh, Belum. Gitaris terbaik Indonesia ini. Satu kuliah waktu itu. Aku pas nanti tipis talapo gitu, gitarku kan yang ngisor dicukur iki Pak. Dibuka tanpa pamit. Gitar dijago dimain no. Aku teko. Sopo arek iki ya? Masih Erul. Pelonco juga berarti. Iya. Baik-baik aku. Dimainkan. Tak seneni Pak. Dimarahin. Ya langsung. Gak kenal Pak itu gitar dibuka gak pamit digawe main ya Pak. Wih. Kamu kakak kelas, bodoh. Iya. Powerful. Baru ngerti main ya ampun Pak Bos. Tapi gitar waktu itu gitar kan dilihat di poster tok waktu itu. Oh, mana? Oh sudah jam waktu itu. Jam yang dibuka jam. Oh, Aku kok- pantas harus dibuka ya. Aku itu perasaan nggak buka, tapi tangan maju dewe. Ketik-ketik. Naluri. Iya. Pernah lihat tapi nggak pernah. Ini dulu nih. Pertama kali menyentuh kisah nyata itu. Itu Kisah nyata. dulu itu gitar jam itu harganya mungkin 2 juta kali ya. 27 gitu. 2.700.000 ya. Iya, sekitar itu ya. Karena harga gitar yang biasa dimainkan kita itu masih 1 koma, di bawah 1 bisa beli gitar 3. Terus yang meracuni Gibson bapak ini juga. Wis Iya. naik Ibanez mulu kakangku Pak.
Tapi itu apik gitar ini. Akhirnya dijual. Saya jual ganti Gibson Gibsonnya. Gibson standar. iya, tunggu nanti itu ceritanya ada lagi nih. Iya. Balik ke Klewes Peluncu tadi itu, aku masuk SMA 2, oh itu loh, Rizky Kain gitaris dari jelas kain. Tapi ini kisah nyata, Pak. Kisah nyata lebih parah daripada Anda. Dia pakai gitar ibadah tadi itu kan, oke. Habis itu aku nggak pernah ngobrol sama Ruli ini, nggak pernah ngobrol. Habis itu aku kelas 2 akhir ya, dia kan kelas 3 akhir. Mungkin dia pusing, kepalanya pecah mau ujian. Aku tuh makan soto di depan. Ada dia. Nah itu pertemuan pertama kali ngobrol sama Ruli itu. Pertama kali ngobrol, sebelumnya enggak. Tapi kau wis main, wis band awakmu. Iya, memang. Cuma nggak pernah ngobrol sama kamu. Iya. Terus habis itu tiba-tiba kita ngobrol. Boleh di mana ini? Iya, ini luar biasa ya. Begitu dia Cerita kami. Ayo Mas. sini di blok sini ketok kabeh kayak gini. Oh, harus direkam dah. Sudah dong. Oh, kelihatan semua. Habis itu di akhir pembicaraan dia bilang gini, kamu bahasa Indonesia nih ya, di translate bahasa Indonesia biar tahu. Kamu kalau main gitar, oh ya, kau nek main gitar, nek gitaris, ojo lali sinau. Gitaris itu kau lihat goblok. Wah, Luar biasa. aku oke. Ini bener-bener peluncu yang sangat tiba-tiba dan Menimbulkan kesan ya. menimbulkan Mungkin nggak kayak ngomong bahasa. Terlalu over. Ya, ini kan untuk konten. Jadi hanya ada. Harus klarifikasi itu kebenarannya. Harus dikasih gitu sih. Aku kan kenal Ruli itu ya, angkatan. Ada yang ngomong, dia nggak pernah tahu dari mana. Ya, omongan anak Surabaya. anak Surabaya kan biasa kalau ngomong gitu, apalagi sama adik keluarga. Ini sinau pun, udah dikira goblok kan. Jadi di sini lah, ada yang ngomong. Tapi memang bener, berdua ini memang hebat ini. Akhirnya dia ini berdua ini masuk MIT-nya Surabaya lah. Apa itu? ITS kan? Oh, iya. Iya, maksudnya sekolah yang Tapi Musicians Institute of Technology. itu ya, teknologi itu apa? IT kan? Ralat. Musician. Nelfon kan. Jadi kini main-mainan kita sama untuk order aja. Oh iya. Oh, tak undang dia. Iya. Sempat diundang. Sering kita Fakultasku ada ini SMA 2 kita undang, datang dia main hari. Iya, oke, nggak ada masalah. Dia sudah Iya, betul. Iya. Nah, habis itu dalam perjalanan ini lihatlah Mas Fadil ini dengan bandnya namanya Pitagoras itu. Kita yang tadi kita dengerin itu. Iya, aku ini semacam nostalgia nih sekarang ini. Mau tak tumpuk mana lagu-lagu kasta. Coba. Tapi beneran mas, beneran. Waktu itu tapi sing main itu Fadil itu. Sing lok selebor. Sing bi sing ngadung lagi. sing kasta. Oh kasta. Ada. Enggak Ini itu memang ada. No. rekaman apa yang dikompilasi Oh iya itu Lost Label. Iya. Jadi waktu itu aku tuh punya gitar Heroes waktu itu adalah Mas Fadil ini juga salah satunya. Terus Galileo. Kali. Galileo ada yang saya gitu. Oh nggak senang itu. Iya, di sepedaan kayak gitu. Galileo ada namanya Galileo. Aku kalau melihat mereka berdua ini, waduh, itu yang aku bikin gitar Heroes pulang pakai waktu itu. Sama satu lagi saya ingat tuh, nah aku senangnya ambil Mas Toto Fletcher. Toto Fletcher. Aku dia temannya Mbak Doa, kakakku, terus aku mulai sama dia. Satu-satunya les itu sama Mas Toto. Sama yang aku suka satu lagi ini sebenarnya Ipum Power Metal. Ipum Power Metal itu di album pertamanya Power Metal ya, itu riff-riffnya itu
kedua. Enak banget sih itu. Juara. Juara. Jadi Mas Fadil ini juga Satu manajemen sama Power Metal. oh iya, Empat. Deklarasi. iya itu. Ini Mas Fadil ini gitar blues itu waktu itu dan akhirnya kenapa aku bikin padi itu sebenarnya nggak pengen rekaman itu Mas. Bukan nggak pengen, maksudnya nggak sampai segitu ya. Nggak sampai segitu. Mulai dengan seneng aja, Aku tapi hanya ternyata jalannya lurus langsung. aku hanya pengen bikin band yang solid kayak Pitagoras. Aku lihat band Pitagoras waktu itu solid banget dan Menginspirasi. menginspirasi dan waktu itu Sorry. iya. Postur Mas Fadil itu ya apa ya postur pas main itu dia selalu senyum gitu asik banget pokoknya padahal nggak pernah senyum saya Ya, itu juga kita berat kan. waktu itu kenapa ya bisa bikin lagu-lagu dan membawakan lagu-lagu cover versi itu dengan perfect padahal waktu itu nggak ada internet ya. Gak ada. Jadi masih pakai tape Ibanez Pakai yang tape. di Ya sebelum Ibanez sih. iya. Tape kompo. Nah, Sampai play, stop, rewind, Rusak. susah. Berkali-kali lah. Oh, bukan pakai tim yang udah di pelanin gitu. Akhirnya ada itu tape Ibanez itu ya, yang bisa dipelankan Dulu temponya. Tapi karena masih analog semua ya, ada dasarnya tuh. Oh. Iya. jadi full pendengaran ya waktu itu ya. Belum pendengaran. Ya, Dan bisa isok plug ya. Wah, mulainya di mana, akhirnya di mana, pokoknya tengah-tengah di garang ya. Oh gitu ya. Ini rada angel kan dililit tuh loro, Pak. Dililit sing kedua yang kayak fungsi orang bola. Terakhir. Tutupin yang keliru. Terus habis itu ya pertama kali juga aku melihat Gibson Les Paul. Waktu itu jadi ceritanya gitar itu waktu itu zamannya yang lancip kayak Kramer, Ibanez gitu modelnya. Yang apa hard rock lah gitu modelnya. Belum musim Fender Gibson tuh belum musim waktu itu tahun 90-an ya. Nanti Gibson masuk mulai untuk booking Indonesia itu tahun gitu. Ya pokoknya aku melihat satu-satunya gitaris yang pakai Gibson waktu itu di Surabaya pula. Ya ini Mas Fadil ini. Iya. Iya. Sampai di Polo. 10 menit tampil. Iya. Enggak. Oh enggak. Enggak. Jangan itu. Itu Les Paul. Kok bisa ceritanya? Waktu itu pakai Gibson Les Paul dan beli di mana? Siapa yang beli? Kebetulan ada Karena itu gini ceritanya, sorry. Waktu itu akhirnya Mas Fadil jadi the best gitaris Indonesia. Festival rock seluruh Indonesia. Ya, kesimpulan satu ya. Jangan tuh. 30 tahun yang lalu. Enggak, aku lulus itu 93. Kalau 91 Cina balik itu ya Mas. Iya benar ya, 91 ya. Ini ceritanya gimana? Pilih Nah, Les Paul itu setelah itu kayaknya. Betul. Nah, inspirasi dari mana? Les Paul itu. Ya waktu itu kan ya kiblatnya masih benar-benar dari barat banget. Kau disebutkan nanti sih. Hah? John Side ya. Iya. Betul. Jadi ternyata memang soundnya lebih alami ya. Natural. Pakai gitar, kalau MD langsung itu udah gurih gitu ya. Di gimana waktu itu kan belum Nah, Kalau kalau nggak banyak ya di toko-toko musik. nggak ada. Ya. Waktu itu tuh ya itu Ibanez. Ibanez itu Kramer, Iya. Jackson ya. Ibanez Kramer Jackson. Di waktu itu
suatu hari sering kan pasti kenal nama ini Dempo Music Surabaya, salah satu toko alat musik yang cukup berani mendatangkan barang-barang aneh. Suatu saat datang ke sana ada barangnya. Oh nggak pesen ya? Pesen. Oh pesen. Tapi gak enak gitu kalau pesennya. Custom mbak, bukan yang standar. Custom. Pesen ada. Datang nggak gitu. Warna hitam ya? Hitam. Ya custom. Masih ada di sana. Aduh, agak menyedihkan nanti aja. Aku gitarnya Mas Fadil ini aku seneng-seneng, ada yang Kramer hadiah dari Mas Dimas Hewan juga, wah keren. Ibanez Seven String ya? Bukan, Kramer Kareta. Oh iya, Kramer. Tapi kan punya juga Ibanez Seven String. Iya betul. Sebelumnya ya. Kramer kan? Kramer udah cerita lain lagi. Penderitaan. Tapi masih main kan? Nah itu Kamara. Bong. Berarti masih Kalau koleksi enggak, tapi seneng banget lihat Gomer. Tapi berarti di tiga rumah juga isinya gitar kan? Enggak cuma satu aja, tutup satu. LTD itu ya? E2. Oh E2. Loh, ceritanya itu gitar-gitar itu semua udah nggak ada ya? Sudah masih ada kok di muka bumi ya. Tapi sertifikatnya udah bukan di Mas Fadil ya? Sudah enggak ada. Oh, betul. Berarti memang cerita para gitaris itu selalu sama ya? Iya. Gitar pertama itu nggak pernah disimpan. Nggak semua sih. Tak pikir gitar pertama itu selalu menjadi kayaknya aduh disayang-sayang dan disimpan jadi kenangan pertama gitu. Pengennya disimpan. Setelah saya ganti Ibanez itu atas rayuan bapak ini, belilah kita Tesnya juga. ini bekas Tanda yang apa? sampai sekarang. Sunburst namanya ya. Ini anak ikan dia. Dan itu pemain anak-anak band juga nih di Surabaya. Nah itu yang masih aku simpan, Oh itu masih. masih sampai sekarang. Beliau iri. Ini kita terlawakmu. Tahun 91 itu. Gitar kenangan yang ini kan masih ada satu. Kalau gitar kenangan di sana yang masih disimpan Enggak ada udah. sama sekali nggak ada. Terjadi kecelakaan lah. Ya aku. Piro ini? 2 juta. 2 juta. Terus Ibanez Flowernya 2 juta ya? Jual aku 1,5 nambah 500 ribu. Itu Ibanez Jam itu sekarang ini harganya sekitar 30-40 juta. Iya. Dia sudah tidak diproduksi lagi. Oh Sayang banget. Kolektor tisu. jadi Aku juga kita punya. itu panas-panasin dulu udah kasihan banget. Enggak masih toh, masih toh. Iya tapi yang baru. Ya model lainnya. Yang lama itu harganya ini sekarang 30-40 juta kan? Oh kalau kolektor juga dikulati udah mengeluarkan yang baru. Iya. Keluar yang baru. Kan per edisi beli berapa stok kemudian buat lagi kemudian Iya masih ada puisi yang baru. Tapi yang gitar-gitar yang tahun 90-an itu mereka nggak buat sama sekali. itu harganya sekarang itu 30-an juta. Aku juga pernah punya tuh. Waduh. Yellow warna, kuning warnanya. RJ. Bukan, Jam juga. Jam yang kuning. Kuning. Wah. Tapi yang ada juga udah sekarang. Kalau tahu gitu ya, semua itu kalau tahu di awal itu ya. Ya minimal pernah punya kan juga ada lah. Iya. Tidak selalu harus disimpan. Emang Kita namanya penuh loh kita. Ini yang
jualannya aja bener. produksi sendiri. Memang nasib juga sih, soalnya aku punya Fender Telecaster. Aku termasuk salah satu juga yang pakai Fender Telecaster waktu itu di Surabaya, yang dipakai rekaman pertama kali sama Padi yang ada di video klip itu ya. Itu hilang Pak, dicolong uang Pak. Waktu review gitu atau apa? Enggak, bukan apa, tak servis terus orangnya kabur. Bukan servisnya yang bawa. Tak servis orangnya kabur. Ya nasib sih, jadi aku emang nggak punya gitar pertama aku itu udah nggak ada semua yang jam itu ya, waktu itu udah kedua. Coba sekarang bikin sayembara, cari gitar yang hilang itu, masih bisa kenalin nggak? Kita ini Ada yang tua. Iya. kita ini sudah setengah tua Pak. Setengah tua bukan setengah tua. Album pertama Padi itu berapa puluh tahun yang lalu? 98. 98 ya, iya. 98 itu album pertama kali. 99 sih albumnya, singlenya 98. Terus ini, Oke, dicek sih. Ya. ayo ngomong. Yuk. Tuan rumah gitu. Ayo, ngatur sih, ngatur. Ayo, yang jauh dulu. Yang jauh dulu, yang jauh bener. Hari saya ini Pak, naik kamera deh, gaya langsung. Loh. Ini kayak gitar, kayak kamera langsung joget. Aneh ini. Loh, Pak, ada satu fakta nih yang aku baru temukan itu. Kenapa Gibson sama Fender itu jadi legenda? Nah, apakah Salah satunya ya. Salah dia. Dia bisa merepresentasikan rock and roll. Ibarat kan gitar yang mudah dimainkan kan, iya. enak dan mudah dimainkan, suaranya juga oke lah ya. Tapi nek digawe gaya-gaya ini gak enak Mas. Bos. Loh, itu yang aku dapatkan. Loh, Siapa ya kayak nih? loh iya. Coba, karena dia ya gitar teknikal ya. Kayaknya paling opo? Ngene to. Ya. Ngomong ngene to. Tapi kayak ini gak iso, Pak. Gak iso. Kalau Fender, Gibson juga kaping ngene enak. Itu kenapa? Itu alasannya, menurutku ya. Itu pandanganku. Dia bisa merepresentasikan jiwa rock and roll tadi itu. Jadi, loh, Gibson dipakai technical juga enak, bisa juga, sangat juga. Fender sangat juga, ini technical. Tapi dibawa goyang bisa. Nah kalau Ibanez technical iya, dibawa goyang gak iso. Coba gitar Sevenmu kayak goyang makanya. Dia sudah bisa. 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 Ya. Enggak bagian. Loh, tapi yang apa sih terakhir moto nang green screen pakai yang rainbow itu di video? Ada. Maka ini apa? Ayo ngomong. Tapi kalau visi banyak syaratnya. Oh. Pertama finishingnya, kemudian suaranya, ketiga joget sendiri. Yang lain jogetnya Pak. Iya, kalau nggak bilang nggak jadi. Coba deh. Gitar apa pakai? LDD tadi coba pakai goyang nih. Mungkin enak tapi di blok kok. Gak LDD gitu. Gak sih, coba. LPG ini terus speaker Gibson ditutup ya apa ya? Oh iya. Bisa juga. Kalau ini kode, LPG yang sama sepertinya. Ya, tapi nggak bisa Pak, itu representasi dari pembuatnya juga mungkin. Ya gimana pun juga kan main musik ada unsur sentimental. Ya kan, nah, sentimental itu dipengaruhi feel, pengaruhi suasana gitu ya. Nah kalau pakai alat-alat yang sudah terbukti handal oleh musisi-musisi yang
ya jadi pamitan ya. Tapi ini bunyi. Tapi sebenarnya. Ini kode sih. Iya. Dari mana kode? Tapi itu beneran loh mas, aku itu Gitu ya? Iya, aku itu akhirnya mendapatkan itu karena aku coba gitarku Ibanez 550 juga Ono kayak gitu. Oh, RC55. Iya, ada propnya juga kan. Kuning ya? Aku kira ini, sing kuning sing jen. Itu tak pakai main juga kemarin. Ya, ada ini. Ya enak juga ya gitar itu Ibanez gitar yang mudah dimainkan kok enak kok suaranya juga. Iya. Enak juga. Kau tahu Boyping ya? Kuning. Sekali. Ibanez Orange. Enggak ya, kuning. Begitu digairah kok brand wagu lah. Selain No, wagu, oh, ditontoke wagu. dirasakan wagu. Dirasakan wagu. Wagu itu dalam bahasa Indonesia apa? Mbak ditanya. Apa lagi? Kadang-kadang bahasa Jawa itu susah di bahasa Indonesia. Awkward. Waktu. Gitar hirusku lokal pada saat itu. Mas Fadil, Galileo, sama Ipung Metal. Habis itu aku nonton Gigi Oh, di Smada Festa. Iku aku baru tahu sound distorsi. Wih, iku aku bener-bener almarhum Mas Baron. Waktu itu kan kita cuma tahu di majalah Hai segala macam itu. Band Jakarta main di Smada Festa, amplinya Bogner. wow. Tahun Tahun itu jreng, wih, Wow. ini namanya distorsi. Almarhum Mas Baron. Nanti kita habis ini coba rak kecilku yang didesain sama Baron. Mas Baron ya. Kita coba. Ya. Terus Hah? setelah hobi itu akhirnya langsung konsultasi sama Mas Baron. Enggak kenal, enggak kenal. Masih SMA ya? Masih udah kuliah sih masih. Ya karena waktu itu kan Langsung Bosket ya? cari-cari ininya, Bosket. langsung cari stompboxnya. Pokoknya waktu itu kita tahunya ya gitar-gitar apa band-band lokal lah Jawa Timur gitu ya. Terus datanglah dari Jakarta ini Baron nih. Waduh memang waktu itu luar biasa. Luar Nah, biasa. zaman distorsi pakai mobil-mobilan yang distorsinya udah dari head dan ampli mana ular gitu. Oh, aku inget sing waktu itu distorsi yang cukup aku inget itu Adi Metal, Pak. ADA. DA, iya ADA itu. Waktu itu kan pakai 3 axis ya, tapi kan akhir-akhir ini pakai 3 axis ya. Tapi sebelumnya kan masih mobil-mobilan kan. Mobil-mobilan. Iya, waktu itu si Adi Metal itu udah pakai rak gitu. Wes udah. Kelip lampunya gitu kan. Oh, waduh. Ya kita coba ya, lihat ke situ. Pancingan. Aku nggak perlu, Pak. Aku nggak perlu. Aku ini memang ini aja sebetulnya, kayak Dina ini aku cuma beruntung aja kadang-kadang. Iya loh, kadang-kadang aku technical itu, makanya aku nanya waktu itu gara-gara lagu-lagu itu tuh kayak gimana gitu. Karena aku nggak apa ya, aku akhirnya lebih condong nyari sound apa efek-efek gini karena aku ngerasa nggak mampu mungkin ya gitu mainin Covernya orang. Bulili. bulili Iya, speech segala macam itu ini mereka ini dapat dari mana sih? Tipe sampai jebol gitu. Gitu dan akhirnya memang kesini ya aku sekarang Sobat Padi namain aku apa? Mr. Effect. Master Effect katanya gitu. Sebenarnya Aku nanya, apa sih Mr. Effect? Ya gini suaranya, lo datang dari mana suaranya? Udah gitu, gara-gara nanya itu, pas deh hariku aku disuruh duduk, terus aku pikir geser kursinya, nggak boleh geser, harus persis di tengah-tengah. Itu sama nih,
terus dibunyiin, coba sebutin, ini apa? Delay. Nah ini apa? Terus nantinya diulang lagi, lupa kan nggak ujian. Semalam lah di kursus ini. Sempet lah aku nggak pede, sampai akhirnya mungkin ya salah satu faktornya mungkin ya, akhirnya Padi waktu itu vakum itu juga karena salah satunya nggak pede gitu. Tapi akhirnya iya mas, secara teknikal aku gak ngono-ngono aja lah. Kita main gitar bukan untuk menang-menangan. Iya justru akhirnya. Nah setelah vakum itu aku akhirnya baru dapetin. Oh ya wis aku anjene ngene iki maine ya wis iki sing kudu tak syukuri, iki sing kudu tak kembangkan gitu. Feelnya, Energinya. nah dapat solonya itu susah. nanti tak contohin ya. Andalanku, tapi justru iku sing andalanku iku aduh. Nanti tak contoh, tak rungo-rungo ini perlu proses juga. Aku akhirnya bisa, oh iya ya aku mainin ngene ae wis gitu. Ngene ae, ojo kamu nggak pede segala macem. Sempat sampai pada titik, Ruli pernah dia pernah bilang waktu aku di down ya. Pernah aku di down dan Aku mana gitu. loh iya kayak anjing nih. Iya memang. Bersyukurlah Anda masih dekat sama Ruli. Dia bilang, Dia nunggu. aku pengen ngangkat apa bahasanya ya? Ngangkat derajat, bukan ngangkat derajat sih, lupa aku bahasanya. Membangun, Ya coba ngarang lo bro gitu. Saya makanya tak pikir. membangun, membangkitkan. Mungkin membangkitkan kali ya. Pernah dia bilang itu, aku pengen membangkitkan kamu, ayo tak bantu kamu mau ngapa. Bukan itu dulu ya. Waktu itu aku nanti harus di jalan loh. Tapi kowe tau nyulik aku Pak, kene kate rekaman iki kok. Ayo kon cuk papak nang omah manyar ya to. Dilpor nang omahe dhewe, dene nang isor iki kipas angin dhewe dhewe. Apa itu? Kali kantor. Si off the record mas. Kenapa itu? Ya, wis off the record lah. Enggak. Waktu itu aku ikut KKN, aku kerja Pak. Ya kan, aku kan kerja nang Gresik. Sehingga waktu kita latihan itu sering aku telat. Satu, dua. Kita mau bikin demo 3 lagu. Ya, demo 3 lagu. Sing aku gak siap melodi nih. Oh itu. Culik ambek iki nang omah, dene nang omah dhek. Golek ono melodine. Saya sumpah. Pembalasan berarti ya. Sampai ketemu. Iya, tapi ya gitu. Waktu itu aku mau bikin perumahan lah istilahnya. Mau jadi developer lah. Ya, yang cerita sama yang Iya, perlu udah beli tanah. Dibantu sama dia, dikasih pinjaman 50 juta ya kayak waktu itu kamu kasih, ingat gak kan? Lali. Loh, lali. berarti nggak usah dibayar lagi Zan. Nah, itu 500 juta. Pokoknya aku pernah berada di titik down itu pernah. Karena salah satunya karena nggak pede tadi itu. Waktu itu kamu sudah memang memutuskan musik inilah aku hidup di situ. Belum, bukan gitu. Maksudnya Padi udah sampai album kelima kan waktu itu. Ya berarti sudah ada di dunia sudah dapat pundi-pundi. Iya. Sudah, pundi-pundinya luar biasa. Tapi ada faktor gak pedenya waktu itu. Oh, itu tahun 99 2000, Bos. Ya eling aku. enggak. Eling aku. 99 Masuk ke album. Nek tahun 90 saya juta ya Kak duwe, Bos. Aku enggak, itu 99 2000 lah. bukan, Padi Vakum itu 2010 Pak. Padi Vakum. Oh iya 2010. Iya, Padi Vakum. Waktu itu Padi udah vakum kalau nggak salah. Oh, Salah ya. Iya, Padi udah vakum. Terus habis itu aku pengen bikin developer lah, aku punya konsep lah. Gitu. Nanti terusin ya, bro. Iya. Saya nasibmu nggak aku podo, Pak. Ya itu. Aku dipecat, dia nggak dibadi. Sing ditono kan aku dong. Jadi waktu Iya betul.
Ini nggak baik. Iki Populis. sonmu gak cocok dari kan. Masa sih ngomong orang? Iya. Oh, terbuang berarti. Sonmu ini gak cocok. Aku ngalah. Jadi aku pakai metazone waktu itu sangat-sangat lah. Tak jual. Terus tak bersih wes gak tahu ya tak ganti sing sono gak enak. Terus sudah tak jual semua efeknya. Tak dari rekaman dewi. Padli. Kalau saya ingatku sih warna bandnya dulu kan, warna itu terlalu banyak trik dan intrik.